Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Milka Nadia Channel. Ya, hari ini kita akan ngebahas atau ngulik-ngulik resep kue tradisional. Ya, edisi kali ini kita akan bikin kue jajanan pasar, yang mana hari ini kita akan bikin kue putu ayu. Nah, sedikit cerita aja ya, kue putu ayu ini mungkin kalian juga udah sering nyoba atau pernah makan atau pernah bikin juga sebelumnya. Jadi kue putu ayu ini berasal dari Jawa Tengah, dengan identitas nama ya Ayu ya, yang identik dengan kalimat cantik ya. Dan sebenarnya kue putu ayu ini tuh berasal dari Cina ya, kalau sejarah ditelusuri lebih dalam lagi. Dan dia mempunyai tekstur yang lembut dan juga ada campuran kelapa parutnya ya di bagian atasnya. Kalau dia dilihat dari gambar dan juga teksturnya, benar-benar kue ini terlihat sangat cantik. Seperti itu. Jadi kue tradisional ini menjadi salah satu kue favorit untuk pagi dan sore hari. Oke, jangan lupa di subscribe ya di akun channel ini supaya kalian dapat informasi resep-resep yang akan kita buat di hari-hari berikutnya gitu. Yuk langsung aja yuk. Nah, kali ini saya menggunakan kelapa parut ya, kemudian garam untuk campurannya, dan juga saya pakai vanilla essence. Ada tepung terigu, kemudian ada gula pasir, dan saya pakai 2 butir telur. Dan ini ovalet, saya menggunakan air mineral, kemudian santan kara, dan juga untuk lapisannya saya menggunakan margarin. Nah, ini cetakannya yang kita akan gunakan nantinya. Oke, langsung aja kita campur antara garam dan juga kelapa parut. Ini kelapanya kita aduk ya dengan garam hingga rata. Kemudian setelah ini kita akan masuk proses pengukusan. Nah, ketika kita mengukus, tutup dari kukusannya harus dikasih alas ya, yaitu kain. Nah, kita masuk proses pembuatan adonannya. Kita masukkan 2 butir telur, kemudian gula pasir, ditambah ovalet atau pengemulsi ya, atau emulsifer untuk melembutkan dan mengembangkan juga. Ini dicampur, disatukan. Kemudian ini kita aduk aja. Kita mixer dengan speed yang paling tinggi atau speed yang paling kencang ya, supaya dia lebih cepat mengembang ya. Nah, nanti ketika mengembang dia akan berubah warnanya menjadi putih. Warnanya nanti dia akan putih. Kemudian masukkan vanilla essence. Kemudian aduk lagi hingga merata. Kemudian masukkan tepung terigu yang sudah kita siapkan. Ya, aduk rata. Setelah rata, kemudian kita masukkan di sini ada campuran santan dan juga air mineralnya. Kalau untuk air mineral ini opsional aja ya. Kalau di sini saya tambahkan sedikit aja, karena santan kara kan lumayan kental ya, jadi saya cairkan sedikit. Nah, ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, kita di sini menggunakan pasta pandan ya, karena umumnya memang putu ayu ini menggunakan warna hijau gitu. Kalau mau pakai warna lain juga nggak apa-apa sih gitu, tapi identiknya dengan warna hijau ya. Nah, di sini polesannya sebenarnya bisa menggunakan minyak, tapi saya di sini menggunakan margarin. Fungsinya sih biar lebih harum aja ya gitu. Pakai minyak juga nggak apa-apa kok. Nah, ini kita olesi. Dan lapisan pertamanya ini kelapa parut ya, yang sudah dikukus kurang lebih tadi 10 menit. Ini kita padatkan di bagian bawahnya atau dasarnya. Ini kita lakukan sampai semua cetakan terisi dengan kelapa parut itu sendiri. Ditekan-tekan ya. Nah, setelah itu setelah semuanya sudah dimasukkan kelapa, ini kita masuk ke pengisian dari adonan putu ayu itu sendiri. Kita masukkan secara full nggak apa-apa sih ya, tapi sisakan space sedikit agar tidak terlalu bleber keluar gitu ya, atau membludak adonannya. Nah, ini kita lakukan hingga semua cetakan terisi penuh. Kemudian setelah itu kukusan jangan lupa di standby-kan untuk panasnya ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kukusan. Masukkan secara merata ya. Setelah itu kita tutup, dan proses pengukusan kurang lebih 10 menit ya. Nah, setelah 10 menit ini langsung kita angkat aja. Kita angkat. Setelah itu langsung kita pindahkan ke piring atau wadah yang sudah kita siapkan sebelumnya. Langsung kita pindahin ya, walaupun masih panas-panas sedikit, nggak apa-apa gitu. Nah, ini proses platingnya. Saya menggunakan gula aren di sini, simple aja sih. Boleh menggunakan apapun yang
kiranya menarik perhatian. Dan di sini saya menggunakan daun pandan juga, dan kebetulan di rumah ada ceri, jadi saya kasih tambah. Ya, demikian resep kali ini untuk menu putu ayunya. Semoga bermanfaat dan bisa kalian coba di rumah, karena bikinnya sangat gampang, bahan-bahannya nggak banyak, dan teknik membuatnya pun tidak rumit. Insya Allah kalian semua akan bisa dan sukses lah ya kalau ketika kalian mencobanya di rumah. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa sekali lagi di subscribe dan juga di share ke teman-teman yang lain. Terima kasih.